Air, dalam bentuk senyawa kimia HO, adalah salah satu elemen yang paling vital bagi keberlangsungan hidup di bumi. Tidak hanya menjadi bagian dari setiap makhluk hidup, air juga mendominasi permukaan planet kita, menutupi sekitar 71% dari total luas bumi. Keberadaannya yang melimpah dan perannya yang multifungsi menjadikan air sebagai salah satu komponen yang paling menarik untuk dipelajari dan dipahami. Mari kita mulai dengan sifat fisik dan kimia dari air. Secara kimia, air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang terikat secara kovalen, membentuk rumus kimia HO. Struktur ini memberikan air sifat-sifat unik yang tidak dimiliki oleh banyak senyawa lainnya. Air dapat berada dalam 3 wujud, padat, es, cair, air, dan gas, uap air. Perubahan wujud ini terjadi pada titik lebur 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Sifat ini memungkinkan air untuk berpartisipasi dalam banyak proses alami, mulai dari pembentukan awan hingga pembekuan sungai. Salah satu sifat paling menarik dari air adalah kemampuannya untuk menjadi pelarut universal. Air dapat melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lainnya, yang menjadikannya sangat penting dalam proses biologis. Banyak reaksi kimia dalam tubuh kita terjadi dalam larutan air, sehingga air bertindak sebagai medium yang memungkinkan berbagai proses metabolisme berlangsung. Selain itu, air memiliki tegangan permukaan yang tinggi, berkat ikatan hidrogen antar molekulnya. Ini memungkinkan serangga kecil, seperti capung atau semut, untuk berjalan di atas permukaan air tanpa tenggelam. Air juga memiliki kapasitas panas yang tinggi. Ini berarti air dapat menyerap sejumlah besar panas tanpa mengalami perubahan suhu yang signifikan. Sifat ini sangat penting, baik untuk mengatur suhu tubuh organisme hidup maupun untuk menjaga stabilitas iklim bumi. Ketika air menyerap panas, ia dapat membantu mendinginkan lingkungan sekitarnya, dan sebaliknya, ketika air melepaskan panas, ia dapat menghangatkan lingkungan. Dengan demikian, air berperan sebagai penyangga suhu yang efektif. Kepadatan anomali air adalah sifat lain yang patut dicatat. Ketika air membeku dan berubah menjadi es, ia menjadi kurang padat daripada air cair. Hal ini menyebabkan es mengapung di atas air. Sifat ini sangat penting bagi kehidupan akuatik di iklim dingin, karena es yang mengapung melindungi air di bawahnya dari pembekuan lebih lanjut, menciptakan lingkungan yang aman bagi organisme yang hidup di dalamnya. Selanjutnya, mari kita bahas siklus air, yang juga dikenal sebagai siklus hidrologi. Siklus ini menggambarkan pergerakan air di bumi melalui berbagai proses, termasuk evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan limpasan. Proses evaporasi terjadi ketika air dari permukaan laut, danau, atau sungai menguap menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Di atmosfer, uap air akan mendingin dan mengalami kondensasi, membentuk awan. Ketika awan menjadi cukup berat, air akan jatuh ke bumi dalam bentuk presipitasi, seperti hujan atau salju. Setelah itu, air akan mengalir kembali ke sungai, danau, atau laut, atau meresap ke dalam tanah, mengisi akuifer dan sumber daya air lainnya. Siklus ini terus berulang, menjaga ketersediaan air di planet kita. Peran air dalam kehidupan tidak bisa diremehkan. Sebagai pelarut, air melarutkan berbagai nutrisi dan zat penting lainnya yang dibutuhkan oleh organisme. Dalam tubuh manusia, air mengangkut oksigen, nutrisi, dan produk limbah melalui sistem peredaran darah. Selain itu, air juga membantu mengatur suhu tubuh melalui proses pendinginan, seperti berkeringat. Dalam dunia tumbuhan, air berperan penting dalam fotosintesis. Proses ini memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan makanan dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Tanpa air, kehidupan tumbuhan yang mendukung seluruh rantai makanan di bumi tidak akan mungkin terjadi. Air juga menyediakan habitat bagi berbagai macam organisme akuatik, dari ikan hingga mikroorganisme. Ekosistem perairan, seperti sungai, danau, dan lautan, merupakan tempat tinggal bagi berbagai spesies yang saling bergantung satu sama lain. Keberadaan air juga mendukung kehidupan di daratan, karena banyak hewan dan tumbuhan bergantung pada sumber air untuk bertahan hidup. Namun, meskipun air adalah sumber daya yang sangat penting, hanya sekitar 2,5% dari total air di bumi yang merupakan air tawar.
Sebagian besar air tawar ini tersimpan dalam gletser dan lapisan es, sementara sisanya berada di sungai, danau, dan akuifer. Sebagian besar air di bumi adalah air laut, yang terlalu asin untuk diminum atau digunakan dalam pertanian tanpa proses desalinasi yang mahal. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan meningkatnya permintaan akan air bersih, kelangkaan air menjadi masalah yang semakin mendesak di banyak bagian dunia. Polusi, perubahan iklim, dan penggunaan air yang berlebihan juga berkontribusi pada masalah ini, menambah tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Polusi air merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan ekosistem akuatik. Kontaminasi badan air oleh limbah industri, pestisida, pupuk, dan zat berbahaya lainnya dapat merusak kualitas air dan membahayakan makhluk hidup yang bergantung padanya. Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk memahami sumber dan dampak polusi air, serta mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dan mencegahnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kelangkaan dan polusi air adalah melalui upaya konservasi air. Konservasi air sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi konsumsi air meliputi penggunaan air secara efisien di rumah, pertanian, dan industri. Mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan juga merupakan langkah penting untuk melindungi sumber daya air. Selain itu, melindungi sungai, danau, dan akuifer dari polusi dan penggunaan yang berlebihan adalah kunci untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air. Air juga memiliki makna simbolis yang dalam berbagai budaya dan agama. Dalam banyak tradisi, air dihubungkan dengan kehidupan, pembersihan, dan pembaruan. Ritual pembersihan dengan air sering dilakukan dalam berbagai agama, mencerminkan pentingnya air dalam proses spiritual. Dalam budaya tertentu, air dianggap sebagai sumber kehidupan yang suci, dan berbagai perayaan diadakan untuk menghormati keberadaannya. Secara keseluruhan, air adalah senyawa kimia yang esensial bagi kehidupan di bumi. Ia memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis, iklim, dan aktivitas manusia. Dengan memahami sifat, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh air, kita dapat lebih menghargai pentingnya sumber daya ini dan berkomitmen untuk melindungi serta mengelolanya secara berkelanjutan. Masa depan planet kita sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan air hari ini. Kita harus berusaha untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat yang diberikan oleh air, yang merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk di bumi.